Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 2110417561 dari kelas M1. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal luas yang diberikan oleh Bapak dengan mata kuliah metode penelitian. Soal bagian A, berkenan denda dengan tugas terstruktur Anda. 1. Sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Pengaruh jawaban judul pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Saya memilih judul ini karena saya ingin melihat secara langsung gimana disiplin dan motivasi kerja, kinerja apakah baik atau tidak. 2. Jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal Anda. Jawaban, karena judul ini yang sangat saya minati dan saya juga sudah berdiskusi dengan para pengurus perpustakaan apakah judul ini sangat cocok untuk saya pakai, dan dia pun menjawab ini judul sangat baik, jadi maka dari itu saya menetapkan judul itu. Jelaskan latar belakang penelitian dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang. Jawaban, latar belakang saya, sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedia modal dan memadai bahan. Jika tanpa SDM, sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya. Organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dalam arti memenuhi persyaratan kompetisi untuk didaya gunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan tersebut. Disiplin merupakan bentuk pelatihan yang menegakkan peraturan perusahaan. Disiplin sangat diperlukan baik individu yang bersangkutan maupun oleh organisasi. Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Dengan demikian, bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam perusahaan itu diabaikan atau sering dilanggar, maka karyawan mempunyai disiplin kerja yang buruk. Sebaliknya, bila karyawan tunduk pada ketetapan perusahaan, menggambarkan adanya kondisi disiplin baik. Yang dimaksud dengan latar belakang adalah penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Nomor 4. Dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda dan ada berapa pertanyaan penelitian yang Anda buat. Jawaban, ada 2 pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah? Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah? Nomor 5, apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Jawaban, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Nomor 6, jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Teori yang saya gunakan adalah teori kuantitatif. Nomor 7, coba Anda cari 3 penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Yang pertama, disiplin pegawai adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis, ordinal. Kedua, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu, ordinal. Yang ketiga, kinerja adalah catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan oleh fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode
tertentu yang berhubungan dengan tujuan organisasi ordinal. 8. Berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. Terdiri dari beberapa variabel, yaitu yang pertama disiplin kerja X1, motivasi kerja X2, dan kedua ini yang sebagai variabel bebasnya, kinerja pegawai sebagai variabel terikat. 9. Berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda jika ada hipotesis. H1, hipotesis 1, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 2, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 3, disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Nomor 10, coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang Anda gunakan. Jawaban: populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang pegawai dan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tergolong dalam penelitian populasi. Yang kedua, sampel. Namun karena penelitian ini banyak pegawai yang kurang berkenan untuk menjadi responden, sehingga responden dimaksimalkan dengan rumus Lovin. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Menggunakan kuesioner ini digunakan untuk mengetahui data absensi, produktivitas kerja, dan hasil kerja pegawai dinas perpustakaan dan kearsipan. Teknik analisis data yang digunakan, analisis regresi berganda, digunakan oleh saya bila saya bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen kriterium bila 2 atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independen minimal 2. Nomor 11, berdasarkan judul di atas, ada berapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian? Ada 2, yaitu variabel bebas dan terikat. Bagian B, pertanyaan ini berkenan dengan video di bawah ini. 1. Sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan keempat video di atas. Video pertama dengan topik metodologi penelitian, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga variabel penelitian dalam manajemen pemasaran, yang ketiga judul skripsi manajemen keuangan. Nomor 2, sebutkan nama-nama pembicara keempat video di atas. Yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda MSI. Yang kedua ada Timotius Duha SEMM. Yang ketiga ada Timotius Duha SEMM. Dan yang ketiga ada ilmuwan muda. Nomor 3, dijelaskan oleh masing-masing pembicara keempat video di atas. Yang pertama, menjelaskan dalam metode penelitian ini banyak berbagai metode ilmiah yang bisa digunakan dalam penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, variabel-variabel yang populer digunakan dalam judul penelitian manajemen pemasaran. Yang keempat, mempelajari bagaimana untuk merencanakan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan dengan baik. Yang keempat, soal keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton keempat video di atas? Yang pertama, manfaat dan pelajaran saya peroleh adalah bisa dapat mengetahui berbagai metode ilmiah yang bisa digunakan dalam penelitian. Yang kedua, agar dapat mengetahui apa saja variabel-variabel dalam penelitian. Yang ketiga, agar dapat mengetahui apa saja variabel yang ada dalam manajemen pemasaran. Dan yang keempat, dapat mengetahui menggunakan sumber daya keuangan. Bagian C,
Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah metode penelitian bisnis, yaitu menyusun latar belakang, mencari sebuah judul skripsi, membuat rumusan masalah, mengerjakan bab 1 sampai bab 3, dan mengomentari video yang Bapak upload di media sosial khususnya Instagram. Sekian dari saya, terima kasih.